Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang bagaimana cara mempersiapkan atau membuat proposal secara sistematis, matang, dan teliti. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita dan orang lain hari ini, hari esok, dan masa depan. Berdoa dimulai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang bagaimana cara mempersiapkan atau membuat proposal secara sistematis, matang, dan teliti. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan awal dari Kak Ubaidillah Sya'ban. Kepada Kak Abid dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian proposal. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis, matang, teliti, dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Namun proposal juga bisa untuk meminta suatu bantuan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Maksud dari dibuat secara sistematis, matang, teliti, dan terperinci itu seperti apa? Dan seperti apa contohnya? Maksud dari pembuatan yang sistematis adalah pembuatan sesuai prosedur. Contohnya seperti dimulai dari judul dan diakhiri dengan lampiran atau tanda tangan. Secara matang dan teliti yaitu tanpa adanya kesalahan entah dari segi nama penanda tangan, lampiran yang dicantumkan, font yang diinginkan dalam pembuatan, dan lain-lain. Jika untuk secara terperinci adalah jika ada dana yang diinginkan dalam proposalnya dari segi pemasukan dan pengeluarannya. Oh, seperti itu ya Kak. Terima kasih penjelasannya Kak. Nah, adik-adik, begitulah cara kerja pembuatan atau mempersiapkan proposal dengan baik dan benar. Sekarang kita dengarkan penjelasan selanjutnya dari Kak Hafiz ya. Selamat mendengarkan. Dalam proposal tentu ada beberapa jenisnya, antara lain seperti proposal bisnis, proyek, penelitian, dan kegiatan. Proposal bisnis yaitu proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Proposal proyek yaitu proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Proposal penelitian yaitu proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Dan proposal kegiatan yaitu proposal yang sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan, misalnya seperti mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Izin bertanya Kak, yang terdapat dalam proposal kegiatan itu apa saja Kak? Dan tolong buatkan tanggapan-tanggapan untuk menanggapi proposal tersebut. Pertanyaannya sangat bagus. Yang biasanya terdapat di proposal itu adalah judul proposal, latar belakang, proposal kegiatan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, pelaksanaan, panitia, rangkaian acara, anggaran biaya termasuk kekurangan dana yang dibutuhkan, dan dilengkapi dengan tanda tangan panitia dan pihak yang bertanggung jawab. Siap, terima kasih atas jawabannya Kak. Bagaimana nih adik-adik? Sudah dipahami ya? Gampang sekali bukan? Oh iya Kak, selain dari pengertian dan jenis proposal, hal apa yang perlu sangat diperhatikan dalam penulisan proposal itu? Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan proposal yang sangat penting yaitu
Syarat-syarat menyusun proposal seperti harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara jelas dan detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Tujuan dari pembuatan proposal tersebut seperti apakah untuk mendapatkan sekedar dukungan, untuk perizinan, ataupun untuk meminta anggaran dana. Oh iya Kak, satu lagi pertanyaan. Apa sih isi bagian penutup dalam suatu proposal? Ada beberapa yang masuk dalam isi bagian penutup seperti berisi tentang harapan yang ingin dicapai dan mohon dukungan bagi semua pihak, ditutup dengan lembar pengesahan proposal, dan terakhir diikuti dengan lampiran. Ya, kira-kira seperti itulah isi bagian dalam penutup proposal. Gimana adik-adik? Puas dengan penjelasan yang diberikan kakak-kakaknya tadi? Sudah dipahami ya? Iya Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadinya kami sudah paham tentang cara pembuatan atau mempersiapkan proposal dengan sistematis, matang, teliti, dan terperinci. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kakak-kakak di sini adalah jika kamu memiliki sebuah agenda kegiatan atau penelitian, proposal merupakan sebuah hal penting yang harus kamu persiapkan. Dengan membuat proposal, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui kelayakan agenda yang kamu rencanakan, serta dapat membantu kamu dalam hal pendanaan dan sebagainya. Semoga setelah mengetahui cara membuat proposal di atas, kamu dapat menyusun proposal dengan baik dan benar. Baik, kelihatannya sangatlah mudah bukan? Cara mempersiapkan atau membuat proposal. Tapi di balik penjelasan yang mudah, ada tantangan tersendiri dalam pembuatan proposal. Entah itu dari penyoretan dana yang tidak sesuai, ataupun ada salah dalam segi bahasa atau huruf yang digunakan. Tapi disitulah tantangannya, agar kita belajar dari kesalahan sebelumnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam penjelasan tentang cara mempersiapkan proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.